mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau share sedikit siapa sih Kak Wina ini. Jadi Kak Wina ini pendiri dari QM Finance. Kemudian aktif juga ya Kak Wina di speaker-speaker finansial terutama. Kemudian sebagai seorang istri dan ibu dari 2 anak ya Mbak. 3. 3, oh ya ada satu lagi. Oke, ada 3 ya. Dari 3 anak. Nah, mungkin langsung aja nih ngobrol-ngobrol nih Kak Wina ya. Apalagi IG Live cuma sejam nih, sayang banget ya kalau nggak sejam harus nambah lagi nih. Kak Wina boleh Ya, sharing nih kesibukannya apa sih sekarang apalagi di tengah pandemi seperti ini? eh, sebelum pandemi, aku itu mungkin seminggu ada di 3 kota, Re. Senin di Banjarmasin, Rabu di Makassar, Sabtu persiapan ke Timika. Nah, sekarang masih kayak gitu, jalan-jalan. Tapi di sini aja nih, bener-bener hidup aku ada di kotak ini aja. Oh, Jadi oke. pekerjaan aku adalah financial trainer, bukan financial planner ya, financial trainer. Jadi aku dan tim aku di Camp Financial itu develop modul-modul untuk belajar finansial. Karena ternyata memang orang butuh belajar dulu sebelum terjun untuk langsung bisa investasi gitu. Oke, I see. Jadi financial trainer ya, Kak Wina ya. Nah, Hmm, Kak Wina, hmm. topiknya hari ini kan the rise of ladies investor. Nih, menurut Kak Wina, sekarang itu perempuan itu bagaimana sih partisipasinya di bidang investasi khususnya financial keuangan? Pandangan Kak Aku Wina tuh seperti apa? em, tadi pagi aku habis acara sama Bank Indonesia. Terus ada senior deputi Bank Indonesia, Bu Destri itu cerita kalau untuk investasi seperti ori dan sukuk aja, itu investornya itu bisa 58% perempuan. This Oke. is unheard of ya. Dulu tuh nggak kayak gini. Aku mulai mulai karir aku kerja itu di industri finansial udah lebih dari 20 tahun. Perusahaan aku tuh udah 18 tahun. Dulu tuh kalau ngomongin mengatur keuangan perempuan, tapi investasi entar dulu. Dulu tuh kayak gitu. Jadi cocok banget kalau dari Sukor bilangnya the rise of ladies investor, udah ada datanya. Tadi ngobrol sama Bu Destri dari Bank Indonesia, bahkan untuk produk seperti ori dan sukuk yang mungkin kita jarang baca trennya ya kan kalau di luar kan yang lagi ngetren tuh investasi reksadana, saham gitu ya. Ori sama sukuk aja, perempuan itu udah jadi investor 58%. Ini luar biasa. Sebenarnya menurut aku dari awal itu kita secara tradisi memang budayanya itu sering perempuan yang mengurus rumah tangga sehingga Iya, akhirnya betul. perempuan tugasnya ngatur uang belanja. Tapi kalau zaman dulu ya udah sampai situ aja buat beli uang, buat uang ke tukang sayur gitu. Tapi keputusan-keputusan finansial yang penting kayak nanti anaknya mau sekolah di mana, ngumpulin uangnya caranya gimana, investasinya produknya apa. Kalau kita mau masuk saham, kalau kita mau masuk reksadana, eh, pilih manajer investasi sekuritasnya yang mana. Dulu tuh perempuan nggak terlibat, Re. Sekarang nih udah beda nih kelihatannya. Jadi Jadi peran itu ada 2 ya, mengatur lalu lintas uang masuk sama ambil keputusan finansial. Nah, aku melihat sekarang lebih banyak perempuan terutama di kota besar, apalagi sekarang serba digital, 2 peran ini sudah lebih seimbang. Kalau dulu tuh cuman yang ngatur uang keluar masuk doang gitu. oh, I see. Ya, setuju banget sih sama Kak Wina ya. Berarti sekarang tuh sebenarnya wanita Indonesia itu udah mulai melek investasi ya. Terlihat dari jumlah investor yang ada di obligasi aja atau SBN sudah sebegitu banyaknya. Kemarin aku Betul. juga sempat baca juga data di Kesei, ternyata Hmm, investor wanita itu udah sekitar 38% tuh. Jadi 38% dari jumlah investor di pasar modal itu ternyata wanita. Dan ternyata dana kelolanya itu udah lumayan besar ya Kak Wina ya, sekitar 200 triliunan itu dari wanita saja. wow. Nah, itu Mm-mm. benar-benar angka yang signifikan juga dibandingkan beberapa tahun yang lalu juga. Nah, Kak Wina, kalau dulu kan wanita tuh investasi seperti Kak Wina kan, info misalnya hanya mengatur uang masuk terus keluar ke tukang sayur misalnya atau Mm-mm. sekedar hanya pengeluaran rumah tangga. Itu mungkin untuk yang Betul. menikah. Kalau yang untuk lajang atau belum menikah biasanya untuk pengeluaran bulanan juga seperti misalnya uang kosan, uang transportasi seperti itu. Nah, menurut Kak Wina, di zaman sekarang ini wanita itu sudah investasi di instrumen apa saja ya Kak Wina ya? Tentu saja ini butuh survei yang lebih banyak dan aku yakin di Sukor pasti ada data investor perempuannya seperti apa ya. Tapi kalau kita perhatiin profesi financial planner aja deh, perhatiin deh. Yang perempuan tuh banyak banget, Re, gitu. Karena memang Oh, I see.
ngajarinnya bisa luas, bisa lebih relate. Kalau yang ngatur keuangan kebanyakan perempuan, yang ngajarin perempuan, si perempuan-perempuan yang financial planner atau financial trainer ini bisa lebih relate sama kehidupan si investor perempuannya kan. Jadi aku melihatnya memang um, ngomongin keuangan ini banyak sekali menjadi sorotan buat para perempuan. Uh, Alumni training aku itu jumlahnya lebih dari 25.000 ya, Re. Itu 75%-nya perempuan. Jadi bayangin Oh, nggak oke. minat investor perempuannya tuh sebanyak itu. Em, dari dulu ini enggak sekarang aja, dari dulu minat investor perempuannya tuh tinggi sekali. Kalau pakai data yang sekarang yang hari ini per 2021 karena aku punya alumninya tuh online, jadi ada di lebih dari 250 kota, lebih dari 20 negara nih, itu 75% loh. Jadi kalau kita ngomongin data investor perempuan, ini yang belajar finansial sama aku aja 75%-nya perempuan loh gitu. Artinya kan minatnya tinggi sekali. Mereka tuh perlu diarahkan, Rey. Mereka tuh perlu ditunjukin produk apa yang cocok buat mereka. I Yang see. menurut aku tuh saja investor tuh nggak, investasi tuh nggak ada gender base ya sebenarnya. Tapi kan Oke. ternyata eh, pada saat mengambil keputusan, cara perempuan mengambil keputusan tuh mungkin berbeda loh sama laki-laki gitu. Ya, ya menyambung nih tadi kali Wina info, berarti mengambil keputusan wanita itu agak berbeda dengan laki-laki. Nah, itu Mhm. juga sebenarnya inline ya. Kemarin aku ada baca juga dari Vanguard, dia punya finding, dia bilang stated that they are somehow less aggressive than men. Jadi women itu less aggressive than men when it comes to money management. Nah, menurut Kawina ya, ini kan stereotip yang ada nih ya di masyarakat sekitar kita bahwa women itu di stereotip less aggressive when Mhm. it becomes to money management, atau bisa dibilang lebih konservatif nih, which is mereka lebih tidak berani ambil resiko untuk masuk-masuk ke investasi yang high risk misalnya. Nah, menurut Ya. Kawina melihat stereotip yang terjadi di lingkungan seperti ini, bagaimana Kawina? Stereotip itu selalu ada Ya. di bidang apapun dan mau dibilang benar 100% nggak mungkin, tapi dibilang salah juga kayaknya nggak salah ya, Rea. Tapi mari kita amati dulu. Perempuan itu biasanya punya peran yang sifatnya nurturing, care for other people. Itu keperempuanan tuh sebenarnya. Bukan sekadar feminin, tapi karena uh, alat reproduksi yang ada di badan kita itu cenderung membuat kita menjadi jenis manusia yang mau nggak mau ke bawah tugasnya tuh ngurus orang lain. Nah, itu membuat kita jadi less agresif dong sebetulnya waktu mengambil keputusan. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan banyak perempuan tidak agresif. Tapi jangankan soal agresivitas, tapi soal punya uang sendiri aja itu jadi question mark. Jadi Oh, menurut aku sebelum kita ngajakin perempuan untuk, hey, mari berani, berani. Jadi kan awalnya mau dulu ya, mau dulu untuk punya aset sendiri, boro-boro mau ngomongin, ayo berani masuk ke produk yang lebih agresif. Jadi menurut aku mesti ditarik sedikit ke belakang, Re, soal uang uang perempuan ini. Aku tuh punya program namanya Uang Perempuan, bisa dilihat di YouTube. Ini Uang Perempuan itu sebenarnya buat ngeledekin karena kemanapun aku ngajar finansial itu ada aja laki-laki yang nanya, kalau uang laki-laki gimana Kak gitu. Tapi nggak pernah ada yang bahas uang perempuan gitu. iya, iya. Jadi walaupun saya uang kan gak ada gendernya ya, tapi laki-laki Exactly. tuh suka nanyanya tuh ngeyel. Kalau uang laki-laki gimana kak? Uang laki-laki tuh buat mereka jajan, bersenang-senang, hobi. Ya nggak perlu dilaporin kan gitu. Tapi nggak ada satupun perempuan yang bilang dia nggak mau ngelaporin uang perempuan. Jadi di topik uang perempuan aku suka bahas dan apa ya kayak mau nyolek juga buat para perempuan. Kenapa sih perempuan membiarkan dirinya lengah untuk tidak punya uang perempuan yang dia kelola sendiri? I Dan see. itu bisa mulai dari punya dana darurat yang aksesnya ada di dia sendiri, menyiapkan pensiun juga aktif punya dia sendiri. Kalau tujuannya udah jelas, dua aja ini ya, nggak usah ngomongin uang sekolah anak. Kalau itu kan sama-sama dong sama suaminya gitu ya. Tapi kalau ini sendiri, perempuannya single atau punya anak, dua ini aja udah membawa kita ke dua produk yang berbeda. Punya dana darurat, kalau kita ngomongnya reksadana, masuknya reksadana pasar uang. Punya dana pensiun, kalau kita ngomong reksadana, masuknya ke reksadana saham. Perempuan dalam budaya kita itu cenderung menunggu laki-laki akan mengurusi kita. Karena kita Oke. udah ngurusin kalian semua, jadi masa depan gue yang nanggung ya gitu. Jadi waktu kecil ada bapaknya, udah nikah ada suaminya, Suaminya. nanti udah sepuh ada anaknya.
Padahal ada risetnya yang menunjukkan, walaupun umur tentu saja rahasia Tuhan, tapi perempuan cenderung hidup lebih lama. Kan Oh, gawat ya, kalau nggak ngurusin dana pensiun sendiri, mengharapkan nanti ada dari suaminya. Lah kalau kita hidup lebih lama, masa kita nggak punya dana pensiun sendiri gitu loh. iya. Jadi sebelum kita ngajakin perempuan untuk, ayo berani, karena memang stereotipnya less agresif, kita ngajakin yuk untuk mau dulu. Nah, ini yang aku sering khawatir. Dan kalau sudah mau, sadar tentang dua tujuan ini aja udah dua produk yang sangat berbeda, harus kita pikirkan. Jadi, akhirnya kalau udah ada needs-nya, urusan masuk ke produk agresif tuh bukan soal berani atau tidak lagi, Rek. Tapi soal dibutuhkan. Karena kalau mau pensiun 20 tahun lagi, nggak bisa cuma nabung-nabung doang, udah nggak kekejar pakai inflasi gitu. I see, ya, aku setuju sih sama Kak Wina ya. Berarti mau sebenarnya gini, mau dia single, mau dia sudah berumah tangga, atau misal pun sudah berumur, itu tetap financial educated itu perlu banget ya sampai nanti ya. Seperti Kak Wina tadi, itu menarik sih. Aku baru tahu juga, ternyata wanita itu hidupnya lebih lama ya dibanding laki-laki Iya, ya, menurut survei ya. Itu menarik sekali iya. sih. Ada Sedangkan data kita risetnya itu. iya, sedangkan biasa wanita bergantung pada lelaki. Bener sih seperti Kak Wina ya, kalau misalnya waktu Kan kecil mengerikan dirinya ya. ada Nanti ayah, udah iya betul. sendirian, sepuh, miskin dia, kasihan. Betul, betul. Karena itu mungkin yang terjadi di Asian culture back at the time, mungkin semua-semuanya memang sebagai kepala keluarga, ayah atau lelaki ya. Jadi sampai sekarang tuh masih terbawa culture seperti itu. Nah, uh, menurut Kak Wina ya, challenge terbesar wanita untuk menjadi melek investasi itu apa sih challenge yang paling terbesar gitu? Jadi biasanya tuh barrier apa sih yang misalnya wanita itu enggan untuk berinvestasi seperti itu atau berani setidaknya berani untuk melakukan investasi. Menariknya, challenge-nya ada di alasan keperempuanan tadi. Oke. Karena culture-nya adalah somebody will take care of you, ya udah aku santai aja. Akhirnya kita lengah gitu. Dan ini aku perhatikan berlaku di macam-macam. Bahkan di karir pun, perempuan itu yang bisa sampai ke puncak terbatas sekali dengan alasan keperempuanannya yang sangat banyak. Misalnya gini, kalau kita ngomongin alpha male, Yes. wah alpha male bangga gitu alpha male. Tapi kalau begitu ngomongin alpha female, ah enggak, aku enggak gitu gitu. Jadi kayak kayak Oh, secara budaya tuh kayak dihalangin, jangan kamu harus tahu batas gitu. Kalau menurut aku itu yang akhirnya menghambat si perempuan sendiri. Em, jadi bahkan kalau ada perempuan ambisius tuh malah dia terlalu ambisius gitu kan ya. Padahal kalau kita ngomongin finansial kan ini bukan urusan jadi alfa atau ambisius, bukan. It's about taking care of yourself. It's taking care of agree. ourselves gitu kan. Jadi ini yang sebetulnya perlu kita terbalikan gitu. Mitos bahwa saat kita investasi dan kita sukses secara finansial itu membuat si perempuan ini jadi kayak nanti dia lebih di atasnya laki-laki, nanti Oke. dia yang menguasai, nanti dia apa? Padahal enggak. Padahal ini soal taking care of ourselves. Dan dari aku jalan-jalan kemana-mana ngajar dengan topik uang perempuan itu nggak pernah untuk dia sendiri loh. Uang Oke. perempuan itu untuk the whole village. Karena tadi nurturing sense of nurturingnya si perempuan itu yang kalau dia punya sesuatu untuk semua orang. Laki-laki tentu saja kan menghasilkan uang memberi nafkah keluarganya. Tapi begitu ngomongnya uang laki-laki, jajan sendiri maksud dia kan buat hobinya, buat senang-senang. Istri nggak usah tahu, bercandanya kan kayak gitu ya. Ini aku nggak Iya. ngomong dalam kata nyinyir loh, tapi kan kenyataannya conversationnya seperti itu. Tapi begitu aku introduce istilah uang perempuan, ternyata si perempuan itu nggak sendirian. Buat dia itu nanti untuk sekitarnya dia lagi, untuk bantu orang lain sekitarnya dia lagi. Jadi betapa pentingnya untuk kita berhenti membiarkan alasan keperempuanan kita sendiri yang menghalangi perempuan untuk maju. Apalagi kalau temanya Kartini ya. Ini kan perempuan ajaib menurut aku yang 100 tahun lalu udah bisa nulis kayak gitu. Itu aku kalau Iya. baca tulisan-tulisan ini kayak feminis tahun 2020 gitu ya. Ya itu Keren terjadi banget ya. 100 tahun lalu, keren banget. Jadi jangan biarkan alasan terbatas kayak Kartini aja dia bisa menulis 100 tahun lebih maju dari masanya. Apalagi kita yang di Indonesia itu pintu-pintu kesempatannya kan banyak terbuka. Jadi jangan biarkan alasan keperempuanan yang menghalangi kita. Oke, I see. Ini keren banget nih. Kita butuh sosok-sosok Kartini-Kartini masa kini seperti Kak Wina ya. Jadi wanita itu punya kontribut di setiap bidangnya gitu. Jadi masing-masing bidang yang
Betul. they are really keen on gitu ya. Nah, Kak Wina, Yes. kita penasaran nih, kan Kak Wina udah belasan tahun ya di dunia finance ya. Nah, Kak Wina Mm-mm. boleh share nggak dari misalnya program-program yang Kak Wina pernah buat atau sekarang program yang lagi berjalan yang berhubungan dengan wanita, boleh share sedikit nggak cases apa yang menarik yang tadinya nobody kayak nggak berani, even kayak uang itu taunya cuma kayak punya uang masukin tabungan aja dia udah takut yang lain itu, sampai sekarang bisa really bisa interest banget nih di investment, bahkan dia bisa share ke wanita-wanita sekitarnya atau ke orang-orang sekitarnya. Boleh share ke kita nggak, Kak Wina, ada Ada, cases aku ada satu alumni training aku. Nah, dia ini ibu rumah tangga, punya 3 orang anak yang kerja suaminya. Jadi dia benar-benar ibu rumah tangga, full time stay at home mom. Suaminya tuh kerja di industri oil and gas, jadi penghasilannya cukup besar. Dalam pengamatan aku, mereka cukup makmur gitu kan. Ada rumah, ada mobil, anak-anaknya bisa sekolah, kehidupannya baik gitu. Nah, dia itu yang geret suaminya datang ke kantor, duduk, teh jelasin, dia yang gitu. Oh, Jadi oke. dia yang ngikutin kelas-kelas sehingga dia punya wawasan finansial yang cukup luas, tapi ya itu kemampuan untuk mengambil keputusannya masih terbatas karena selama bertahun-tahun posisi dia sebagai ibu rumah tangga, ini jangan salah paham ya, aku nggak mengecilkan posisi ibu rumah tangga, tapi kebayang nggak, ketika kamu posisinya sebagai ibu rumah tangga, sering dianggap nggak ngerti, ya kan? Hmm. Atau apalah ibu rumah tangga. Jadi dia mundur ke belakang, dia nggak mengambil keputusan, tapi waktu dia belajar di kelas-kelas finansial online yang ada di Camp Financial, dia jadi punya pengetahuan lebih banyak. Ngasih tahu Oh, ke suaminya kan, emang kamu tahu apa? Dia geret suaminya ini sebelum pandemi ya, dia geret suaminya duduk sebelah aku, dengerin, teh jelasin sama dia, yang aku udah jelasin. Terus waktu aku nerangin, suaminya, oh gitu ya teh, oh gitu ya. Istrinya kan, itu kan aku omongin juga, kenapa kamu nggak mau dengerin gitu. Jadi oke. betapa waktu si perempuan ini punya pengetahuannya pun, dia harus buktiin dulu bahwa ini ilmunya tuh valid. Hanya karena selama ini posisinya dia dimundurin ke belakang gitu loh, Rek. Begitu udah aku taruh dia ada di depan, baru suaminya, oh kamu berarti ngerti ya sebenarnya ini semua. Yang dia omongin tata itu aku udah omongin semua, tapi suamiku nggak mau denger, ya bilang gitu. Dari situ baru kelihatan, misalnya hitung-hitungan ada spreadsheet-nya kan ya, kalau kalau kita menghitung pakai rumus finansial. Untuk 3 anak itu harus setor ke reksadana apa aja. Oke. Investasinya tuh untuk berapa tahun, setoran bulanannya tuh berapa. Waktu spreadsheet itu kelihatan, baru suaminya bilang, oh berarti sebulan harusnya kamu aku kasih sekian ya. Jadi kebayang nggak? Dari pengetahuan finansial yang cukup, naik tingkat menjadi punya power untuk menjadi rekan diskusi finansial yang menyenangkan buat Ya, that's suaminya. very nice ya. Jadi Iya, aku setuju powerful sih sama sekali Kak kan? Vina. Powerful. Jadi yang Uh-uh. tadinya di stereotype bahwa you know nothing, jadinya kayak oh kayaknya menarik juga gitu ya. Jadi memang Knowledgeable harus sekali jadi ya, perempuan. jadi Mm-mm. harus Tapi yang lebih mulai penting, small steps. terakhirnya tuh adalah dia gain respect and trust dari suaminya. Oh, Jadi kita oke. juga jangan jadi perempuan yang kamu kok nggak transfer sama aku nyanyi cuman gitu doang tuh nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika dia menunjukkan aku tuh pantas untuk dikasih uang lebih banyak, suaminya yang oh jadi kalau misalnya nih kalau aku transfer 3 juta hasilnya investasinya ke sini, kalau aku transfer 5 juta transfernya hasilnya investasinya jadi sekian. Sehingga suaminya berkomitmen untuk oh ya udah kalau gitu aku ngerti sekarang penghasilan aku yang harus dikasih ke kamu untuk biaya hidup berapa, yang harus ditambahin buat investasi itu berapa. Gain trust dan kemudian menjadi bagian dari pengambilkan keputusan finansial yang manfaatnya tuh buat anak-anaknya dia loh. Itu menurut aku proses journey yang keren banget. Dan itu Iya, terjadi berulang-ulang gitu dan itu yang bikin ketagihan ada di industri edukasi finansial ini kan ya. Kalau aku iya, kan Rena kan ada di praktisi nih ya. Aku tuh iya, bagian nyetor ini nih orangnya nih Re, silakan Re suruh investasi di tempatnya Rere gitu ya. Nah, iya, menyaksikan si perempuan-perempuan ini gain knowledge and skill itu fulfilling banget kalau buat aku. iya. Jadi sebenarnya start from the small steps ya. Sebenarnya nggak perlu Hmm, bigger step dulu. Kayak misalnya tadi menarik banget sih. Tadi yang alumninya Kak Wina, jadi nggak kayak dia jelasin panjang lebar ke suaminya. Dia nggak ngelakuin itu, tapi dia ngebawa suaminya ke Kak Wina untuk discuss further gitu kan. Jadi nggak perlu ya, kita tahu dulu semuanya ya, tapi mulai dari small steps, which is seenggaknya ngajak suaminya atau ngajak saudaranya atau keluarganya seperti itu ya untuk ya, ngerti investment. Itu menarik banget sih dari satu wanita seperti alumni Kak Wina, kita bayangin kalau misalnya itu merembet ke semuanya dan jadi culture di the rest of lady investor ini sebenarnya. Jadi ya. sangat Dan sangat menarik. kebayangkan perempuan kayak gini tuh ada WAG-nya ya. Oh,
Iya nggak sih? Dia pasti bilang tuh ada WAG grup anak sekolah, ada WAG geng temen yoga, ada WAG alumni-nya, ada WAG apa. Jadi kalau kita bisa menyebarkan virus, jangan nyebarin virus COVID-nya, tapi kita nyebarin virus untuk semangat belajarnya. Ketika orang-orang ini punya semangat belajar yang tinggi terus, kita bisa membuat mereka tertarik untuk praktek. Karena banyak orang tanpa pengetahuan waktu praktek kepleset terus jadi berantakan nanti jadi kapok. Abis itu ngomongnya jelek, jangan investasi, jangan investasi, jangan investasi kan ini ngerusak juga kan ya. Jadi memang aku semangat banget kalau bisa ngobrol kayak gini sama Sukor Invest juga supaya teman-teman perempuan ini jangan takut soal investasi, terus belajar dulu. Kalau takut itu wajar menurut aku. Nah, kalau mau praktek jangan langsung di kolam dalam. Kayak belajar berenang, kita main di kolam dangkal aja dulu. Sehingga Iya, tahu rasanya, baru kita upgrade pelan-pelan nanti bisa ke produk yang lebih agresif gitu. iya, setuju sih. Jadi kalau istilahnya kalau analogi kayak main sepeda jatuh sakit pasti ya. Harus bangun lagi. Iya, tapi harus bangun lagi dan harus coba lagi, jatuh lagi, coba lagi, bangun lagi sampai bisa naik sepeda. Jadi seperti kawinnya ya. Jadi kita belajar rasain dulu di kolam dangkalnya, baru nanti sampai ke kolam dalamnya. Jadi jangan apa istilahnya gini, don't bring your traumatic to your future gitu ya istilahnya ya. Gitu. Kawina, iya setuju banget sih. Thank you banget nih Kawina, sharingnya one of the alumni yang very inspiring nih. Selain itu nih Kawina, kalau Kawina sendiri nih, kalau boleh share sedikit kalau di keluarga maupun di keluarga inti atau keluarga besar, peran Kawina sebagai wanita dalam keuangan khususnya di keluarga sendiri itu seperti apa sih Kawina? Nah, menariknya gini, aku tuh udah nikah lebih dari 20 tahun ya. Oh, Jadi ternyata mengalami beberapa fase. Hidup kita kan nggak statis, hidup kita kan berubah terus. Nah, hidup aku sama suamiku itu mengalami fase yang berubah-ubah terus selama 20 tahun menikah. Fase yang pertama, aku dulu ibu rumah tangga, Re. Jadi ibu rumah tangga nggak berpenghasilan, suami yang berpenghasilan. Jadi zaman dulu tuh stylenya yang tradisional. Dia kasih uangnya, aku yang manage gitu. Jadi yang oh, pertama kali belajar nih investasi harus di reksadana. Zaman dulu kalau investasi reksadana harus dikirim fax. Mungkin anak sekarang udah nggak tahu mesin fax itu kayak apa ya. Bukti transfernya harus di fax kalau zaman dulu. Nggak bisa pakai aplikasi kalau zaman dulu. Nah, di fase yang kedua, aku mulai berbisnis, aku mulai berpenghasilan sendiri. Jadi aku manage penghasilan aku sendiri, suamiku kerja, dia tetap kasih uangnya ke aku, terus aku yang manage. Fase yang ketiga, suamiku mulai berhenti kerja untuk memulai bisnis. Jadi di fase itu dia nggak punya penghasilan. That short period of time sekitar 3 tahun, aku yang berpenghasilan, jadi aku yang mengelola. Nanti kalau dia pelan-pelan punya penghasilan, dia kelola uangnya dia sendiri. Nah, fase yang keempat, saat dia udah berpenghasilan, dan aku juga berpenghasilan, mungkin kan udah lebih tua ya, kita nggak balik lagi ke fase 1, 2 tuh, udah kebiasaan dari fase 3, urus sendiri-sendiri. Jadi di fase yang keempat sekarang, dia punya penghasilan, aku punya penghasilan, terus udah kayak kompromi aja, kamu bayar yang mana, aku bayar yang mana ya, gitu. Jadi dia punya daftar yang dia bayarin, aku punya daftar yang aku bayarin. Untuk investasinya, jadi gini Re, aku itu anak nakal dalam berinvestasi. Dulu semuanya aku cobain. Dan oh, oke. aku dulu pernah ditegor sampai berantem sama suamiku karena dulu aku suka main saham gorengan. Oh, oke. Kira-kira 15-17 tahun yang lalu ya. Jadi Oke. sejak itu aku dilarang untuk masuk ke pasar saham sendirian. Jadi sekarang yang pegang akun saham kita itu suamiku. Kalau reksadana kita investasi sendiri-sendiri rutin, tapi kalau saham suamiku yang pegang akunnya. Kalau mau transaksi baru ngobrol, kita beli yang mana. Karena kalau aku pegang sendiri, pasti aku kebablasan. Karena aku segala aja dicobain gitu. Nah, jadi untuk menghindari supaya aku nggak kebakaran lagi kayak zaman dulu, kita sekarang investasinya untuk yang saham lebih tertib gitu ya. Kita diskusi dulu maunya apa, pilih portofolionya, sahamnya apa aja, terus kita belinya pas lagi ada uang, kita pilih sahamnya mau yang mana yang dibeli. Tapi kalau reksadana, terus terang kami investasinya rutin, aku pegang dana darurat aku sendiri, dana pensiun aku sendiri, dia yang pegang untuk dana pendidikan anak-anak dan dana pensiun berdua. I see. Jadi sebenarnya kita harus ngambil seperti kayak Kawina sih. Jadi even though waktu itu kebakaran gitu kan, tapi at least you know how to Jangan extinguish kapok, the fire gitu kan. cari Jangan kapok. cari pembatasnya, cari Exactly. pembatasnya gitu. Justru aku lebih setuju kebakarannya waktu awal-awal dibanding nanti kita udah Iya, udah jangan sekarang ya. iya udah besar ini dana kelolaannya sudah besar atau udah contoh nih misalnya deket-deket mau pensiun gitu kan istilahnya dananya Terus baru. kebakaran, Iya, berat. terus kebakaran, jadi kita panik kan istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya naik kelas lah. Jadi setiap fase kehidupan ada kelas-kelas kita
belajar dan akhirnya kita menyadari justru kita ngerti mana yang bagus, mana yang enggak, istilah kayak gitu. Jadi menarik banget sih Kak Wina. Nah, Kak Wina mau tanya nih, kalau misalnya sekarang kan sebenarnya kita banyak godaan juga ya, apalagi kita di rumah gitu kan. Walaupun WFH, ada yang WFA mungkin kalau kita Tapi ada paket datang ya. udah iya betul. Tapi banyak paket datang. Iya betul nih. Nah menurut Kak Wina tuh ya bagaimana sih mengelola atau manajemen yang baik nih, kita pisahin nih ya, misalnya dana untuk pengeluaran, juga dananya untuk wants-nya juga dengan menabung. Jadi ada 3 pos nih. Menurut Kak Wina baiknya gimana sih mengelola keuangan yang baik gitu? Apalagi kan kita perempuan itu lemah ya Kak ya. Jadi ngelihat barang di e-commerce nih ya, nggak kepake sih, cuma ih lucu ya, masuk ke keranjang, abis itu di check out kan. Jadi kita tuh perempuan lemah dengan barang-barang lucu sebenarnya, bukan barang-barang kebutuhan. Nah itu gimana tuh Kak Wina? Nah, dan kalau lagi pandemi ada ya kompensasi stres di rumah melulunya tuh jadi sesuatu gitu kan ya. Misalnya aku tuh seneng berkebun sekarang nih, contohnya ya. Nah, ini yang di sini lagi dijemur di luar, jadi di kamar aku lagi nggak banyak, tapi salah satu contohnya kayak gini, teras depan penuh, teras belakang penuh, balkon lantai 2, balkon lantai 3 penuh tanaman. Nah, aku tuh punya budget bulanan yang memang aku pakai untuk belanja tanaman online. Buat berkebun tuh aku ada. Itu aku disiplinkan begitu setelah ngerasain sendiri, kok kayaknya banyak banget ya aku beli. Dan kan kalau kita searching, ada melulu masuk terus ke keranjang kan, checklist. Yeah, Jadi akhirnya gini, jalan. algoritmanya juga mendukung kita, termanipulasi lah otak kita untuk okein aja dulu semua, lucu soalnya gitu. Jadi untuk membantu itu, menurut aku penting kita untuk memisahkan. Uang itu kayak air. Kalau ada air minum sama air buat mandi, digabungin jadi satu ember, nggak bisa dipisahin loh, Rek. Nggak mungkin dipisahin lagi, udah jadi satu. Uang juga kayak gitu. Uang yang mau dipakai buat shopping sama uang yang mau dipakai buat investasi, buat anak sekolah, atau buat misalnya masih single, pengen buat suatu hari dana menikah, kebayanya bagus gitu ya. Nah itu nggak bisa ada di dalam satu rekening yang sama, harus dipisahin. Jadi bisa aja kita menyimpan misalnya satu reksadana pasar uang untuk DP rumah atau dana menikah, sementara rekening shopping kita tuh udah dipisahin lagi di luar rekening yang dipakai untuk lalu lintas keluar masuk gaji kita. Dengan begitu, saat kita ada godaan-godaan, kita memang ada budget bulanan buat shoppingnya. Kalau masih kurang, kita punya pundi-pundi terpisah yang memang tujuannya boleh dihabiskan. Aku punya namanya jadi rekening foya-foya. Aku punya rekeningnya kayak gitu. Dulu rekening foya-foya ini dipakainya misalnya untuk liburan. Aduh capek ya kerja melulu, liburan yuk misalnya. Sebelum pandemi tuh kalau lagi santai, misalnya ikut suami lagi dinas ke Bali, atau sekadar belok ke Singapura, atau mungkin cuman bawalah anak-anak, masukin mobil semua, kita ke Cirebon yuk, cuman 3 jam deket misalnya kayak gitu. Setelah pandemi, karena restricted mobility, kita nggak bisa jalan-jalan terlalu banyak, akhirnya si uang yang dipundi-pundi foya-foya ini nggak aku pakai liburan, tapi aku pakai renovasi rumah lah, beres-beres kebun lah, dan memang jadi ada pergeseran shoppingnya kan, tapi memang tetap ada pengeluarannya. Jadi bagian dari kita aktif sebagai bagian dari ekonomi itu adalah sebetulnya tetap perlu belanja, Re. Ini aku pembenaran ya. Tetap perlu belanja, Re. Ini waktu Kak Wina bilang gini, semua wanita pasti wah semuanya gitu. Apa kata dia gitu? Pembenaran wanita. Nah, ini menarik. Jadi banyak orang yang berpikir shopping is bad. Shopping is not bad. Shopping berlebihan, shopping nggak punya uang is bad. Tapi kalau shopping ada duitnya nggak ada masalah dong gitu. Sehingga sebetulnya ternyata selain tahu investasi, kita perempuan juga perlu tahu satu skill yang maha dahsyat, yaitu shopping atau skill belanja. Skill berbelanja itu ternyata soal belajar mengambil keputusan. Dan perempuan itu distereotipikalkan sebagai indecisive. Mau yang mana? Terserah gitu kan ya. Itu karena nggak punya skill belanja. Padahal kalau dia punya skill belanja, dia tahu yang A pilihannya artinya apa, yang B pilihannya artinya apa. Berbelanja itu bukan cuman soal boros-boros-boros. Berbelanja itu soal aku mau ambil berdasarkan quality atau berdasarkan quantity. Kalau perempuan ini tahu belanja berdasarkan quantity atau quality, dan ini nggak selalu baik buruk, ada barang-barang yang mending kita beli berdasarkan quality, ada barang-barang yang mending kita beli berdasarkan quantity, kan beda-beda ya. Nah, kalau memang perempuan ini punya pengetahuan dan keterampilan berbelanja tadi,
dia akan punya kemampuan investasi yang lebih baik. Karena kan artinya jadinya dia bisa ngomong kan, aku mau investasinya sekian sama Sukor Invest karena aku tahu kalian tuh begini, begini, begini. Itu keputusan loh. Jadi jangan dianggap remeh kepintaran kalian berbelanja. Wah, seneng banget nih cewek-cewek yang nonton. Langsung abis ini nih, wah belanja ada positifnya juga. Boleh, boleh belanja itu boleh. Iya, oke. Nah, aku mau reminder lagi nih ke sahabat Sukor, di sini udah ada banyak pertanyaan yang muncul, mungkin boleh diklik aja teman-teman di yang kanan itu logo tanda tanya, boleh ditanya di situ ya, karena kalau di sini takutnya udah ketumpuk teman-teman. Jadi nanti di akhir acara kita akan pilih 3 penanya terbaik, nanti kita akan kasih giveaway buku dari Pak Budi Warsono, itu buku bagus banget, teman-teman wajib punya, wajib baca. Mungkin Kak Wina kalau ada kesempatan juga boleh baca nih bukunya, Memilih Menjadi Investor Bahagia. Di situ menarik banget. Nah, lanjut lagi nih Kak Wina, ini seru banget nih, ngobrolnya makin seru nih, soalnya udah ngerembet-ngerembet ke prinsipal wanita, kayak pembenaran wanita. Ini seru banget nih. Nah, Kak Wina, kalau misalnya Kak Wina sebagai trainer ya, step-step apa aja sih Kak Wina yang dibutuhkan wanita gitu? Atau di general juga bisa ya, step-step yang dibutuhkan para investor pemula misalnya, seperti itu. Sampai akhirnya literate untuk menjadi praktek langsung di investor. Jadi step-step apa aja sih Kak Wina? Ya, kalau di QM Financial kita punya kurikulum yang cukup luas dan di kurikulum itu kita bikin seperti kalau les bahasa Inggris. Ingat nggak, Re, waktu kecil kalau les bahasa Inggris itu ada basic dulu. Nanti dari basic kita naik intermediate, baru naik yang advance. Nah, sama belajar kelas finansial online di QM Financial juga begitu. Ada kelas basic, ada kelas intermediate, ada kelas advance. Semuanya kelasnya modular, jadi mau diambil aclok juga boleh, nggak harus lulus basic baru intermediate, enggak. Nah, kalau yang basic itu yang dasar-dasar bener-bener yang kayak mengatur 5 pengetahuan dasar tentang macam-macam produk investasi, itu adanya di kelas basic. Di kelas intermediate kita belajarnya keuangan yang lebih ke rumus. Jadi ada rumusnya tuh, Re. Berapa sih setoran bulanan yang harus aku siapkan untuk mencapai dana DP rumah 3 tahun lagi? Berapa Oke. setoran bulanan kalau mau nyokolain anak masuk kuliah 15 tahun lagi, kayak gitu. Nah, itu tuh ada rumus-rumusnya, kita kasih template-nya, bisa langsung di-input. Nggak cuma di situ aja, karena kalau kami kan nggak cuma ngomongin investasi, tapi juga ngomongin financial planning-nya, harus juga tahu hitung-hitungan asuransinya seperti apa. Karena kita udah investasi nggak punya asuransi, nanti giliran sakit, investasinya harus dicairin buat bayar biaya berobat loh, gitu kan. Jadi dua-duanya harus seimbang dilaksanakan. Di sini harusnya lewat yang kelas basic aja, orang tuh udah bisa menentukan tujuan finansial dia mau apa, sehingga dia tahu berapa yang kira-kira dia sanggup untuk mulai berinvestasi. Kalau di kelas yang intermediate tuh bahkan sampai ada hitungan detailnya, berapa setoran per bulan di produk seperti apa yang target return-nya berapa. Misalnya ini asumsi ya, kalau reksadana saham itu target return-nya 12%, maka dia ketahuan nanti setorannya harus berapa. Yang lebih penting sebetulnya memang mau dilaksanakan atau tidak. Jadi aku tuh termasuk yang cukup rewel di grup-grup alumni itu mengingatkan udah investasi atau belum, udah praktik atau belum. Karena ada aja orang yang habis belajar terus dia mandek, belum praktik-praktik. Jadi senang sekali ketika kita tahu bahwa 60% dari peserta yang udah level intermediate itu termasuk orang-orang yang udah Mbak, aku udah nyobain reksadana dan udah rutin gitu misalnya. Ya itu tadi, si kolam dangkal, kolam tengah, sama kolam dalam. Kita nggak maksain orang langsung lompat, tapi ketika dia udah tahu, ambil produk investasinya apa, reksadananya yang saham, kok berani masuk langsung yang ke saham, padahal kan investor pertama nih, pemula. Oh, karena udah tahu, aku mau ini buat dana pensiun. Jadi pada saat orang ngerti ini uangnya buat apa, bahkan ketika aku takut-takutin minus loh reksadana sahamnya, nggak apa-apa, karena aku mau pakainya untuk 20 tahun lagi, Oh, dia oke. ngerti betul apa yang terjadi. Ini juga di industri finance sangat memudahkan ya. Jadi kan kita menciptakan, mendukung investor yang konsisten, bukan yang hit and run. Ya, Bukan yang cuman setuju. beli terus ada return 2% keluarin, bukan yang model kayak gitu, tapi orang-orang yang konsisten terus-menerus untuk melaksanakan investasinya gitu. Iya, setuju banget ya. Jadi nggak hit and run ya, atau misalnya langsung itu trader ya. Kalau kita kan istilahnya kita investor, kita investing. Mhm. Ah,
Kak Wina nih terakhir nih, kita tuh penasaran juga sih sebenarnya apa aja sih tips-tips wanita bisa menjadi successful investor? Perempuan itu perlu belajar tahu dia maunya apa. Ah, soalnya Ini kebanyakan terutama terserah ya. perempuan muda ya. Biasanya dua-duanya ada kelemahan ya. Yang sudah menikah dan punya anak itu akan tahu dia butuh untuk anaknya berpendidikan kan. Maka dia akan butuh tujuan finansial itu. Tapi biasanya kelemahannya kalau yang sudah menikah tuh nanti ada suami gue yang kerjain gitu. Nah, yang belum menikah lebih susah lagi kalau ditanya, tujuan finansial kamu apa? Apa ya? Banyak yang kayak gitu. Tentu saja ini stereotip, nggak semua perempuan muda seperti itu. Tapi aku sering ketemu, kalau cowok-cowok ditanya, mereka tahu jawabannya. Karena dia takut, nanti kalau nikah dia nggak punya apa-apa. Jadi, aku harus nyiapin dana nikah, aku harus nyiapin dana DP rumah, aku harus nyiapin ini, harus nyiapin itu. Kalau perempuan tuh cenderung sulit untuk menjawab pertanyaan tujuan. Jadi, kalau tadi pertanyaannya Rere adalah soal apa yang harus disiapkan, pertama, kenali dirimu dulu. Kamu tuh senengnya apa sih? Kamu tuh ada di fase hidup yang mana gitu. Ketika si perempuan ini lebih kenal tentang siapa dirinya, dia akan bisa menemukan, oh tujuan finansial saya adalah apa. Karena tidak semua orang siap untuk tujuan finansialnya DP rumah. DP rumah, ntar dulu aku baru lulus kerja, suruh DP rumah, kan nggak semua orang siap juga kan ya. Tapi ketika dia udah kenal sama dirinya, dia udah tahu tentang dirinya, tujuan finansial ini akan hadir dengan sendirinya. Kalau udah ada tujuannya, berinvestasi itu lebih mudah. Oke, berarti tips-tips wanita bisa menjadi successful investor yang pertama itu harus tahu tujuannya ya. Begitu tahu Tahu tujuan tujuan. begitu tahu tujuan investasinya untuk apa, dia harus konsistensi juga ya, Kak Wina ya. Seperti tadi Kak Wina info juga ya. Eh, Ya. kalau waktu itu invest di reksadana saham nanti bisa naik turun ya, volatile dibandingkan reksadana pasar Betul. uang misalnya. Produk itu tugasnya melayani tujuan. Jadi kalau kita Yes. nggak tahu tujuannya, nanti kita nyasar. Setuju ya, setuju kayak misalnya bus aja atau kereta ya, ada arah arah tujuannya tuh Ada kemana. relnya. Iya, busnya beda-beda, keretanya juga beda-beda kan, ada A, B, C, D, E, tujuannya juga ke tujuan yang berbeda seperti itu. Tapi intinya apapun tujuannya itu untuk berinvestasi adalah untuk ini ya, sustain your life istilahnya gitu ya. Seperti tadi Kak Wina bilang, kalau misalnya mau pensiun ternyata duitnya cuma misalnya baru lulus kerja ya, mau pensiun duitnya hanya nganggur di tabungan doang atau deposito yang nggak bakal kekejar. That's why butuh another instrument yang bisa catch up with the inflation gitu ya Kak Wina ya. Jadi again, Betul. pertama tentukan tujuan, yang kedua setelah tahu tujuannya belajar nih apa yang harus dipelajarin, kalau ada Terus kolam yang konsisten. dangkal, tengah, dan dalam, kemudian harus konsistensi ya. Dan ini mungkin paling penting nih Kak Wina, biasanya kadang tuh orang lupa nge-review keenakan. Jadi keenakan investasi di suatu tempat, misalnya contoh saya ambil emas aja misalnya. Keenakan investasi di emas misalnya lupa nge-review ternyata harga emasnya turun misalnya seperti itu, Turun. turun turunnya udah lama misalnya, jadi sampai lupa mereview. Jadi itu penting juga sih mengevaluate your finance, punya portofolio ya istilahnya seperti itu ya. Nah Kak Wina, kita coba bacain ya pertanyaan nih, udah banyak yang masuk juga, salah satunya dari istamaya.me. Saya akan menikah nih bulan Juni, pos apa saja yang harus dimiliki rumah tangga baru supaya dapat investasi? Oh, oke. Oke. Jadi Ya. istilahnya for the first comer ini first newlywed nih kalau untuk di bulan Juni. Newlyweds ya. Ya. Oke. Mai, yang penting ini kalau kita ngomongin investasi berarti harus diskusi sama pasangan kita tentang tujuan hidup bersama. Biasanya kalau newlyweds yang sangat penting itu adalah mau tinggal di mana, ya nggak sih? Jadi aku dulu pernah ya, waktu aku masih, kalau sekarang kan aku udah nggak bikin financial plan ya, aku ngajarin orang buat bisa bikin financial plan. Zaman dulu tuh aku masih bikinin financial plan buat orang. Nah dulu aku kalau bikin financial plan buat orang itu, oke, newlyweds tujuan finansialnya, dana darurat, dana pendidikan anak sampai kuliah, dana DP rumah, dana pensiun, dana liburan, mobil, banyak, ada 8 tujuan finansial. Jadi dia punya 8 reksadana. Setahun kemudian, si pasangan itu datang, Mbak mau dicairin semua. Lah kenapa? Udah capek-capek dibikinin kok dicairin semua. Mau beli rumah. Jadi Oh, ternyata kalau newlyweds, fokusnya biasanya mau tinggal di mana. Kalau belum siap untuk beli rumah, tetap aja kan kita mesti bahas kita mau tinggal di mana, mau tinggal sama orang tua, mau kontrak dulu, mau kos-kosan dulu, mau apa. Nah, dana untuk itu yang akan menjadi fokus utama kita. Maka kalau kita ngomongin untuk rumah tangga baru, bahas investasi, biasanya nggak terlalu banyak-banyak. Fokus aja satu itu.
mau tinggal di mana. Sehingga dalam 2-3 tahun pertama pernikahan itu, terkumpullah si down payment kalau suatu hari mau beli rumah. Kan nggak semua orang langsung siap beli rumah ya, tapi ngumpulin Ya, DP-nya tuh nggak bisa di-skip. Nggak bisa di-skip. Kebanyakan orang dengan dana yang terbatas, harus ada proses mengumpulkan DP dulu. Jadi, kalau menurut aku sih, untuk pengantin baru, diskusi itu dulu. Mau tinggal di mana, mungkin ngumpulin uangnya belum langsung jadi DP rumah. Mungkin ngumpulin uangnya investasi buat ngontrak setahun sekali bayar dulu. Mungkin kayak gitu. Kan tergantung, aku nggak tahu hidupnya kayak apa ya. Silakan diskusiin itu. Kalau newlyweds, biasanya ngomongin mau tinggal di mana. iya, bener juga sih Kak Wina. Mungkin kalau misalnya istilahnya gini, instead of langsung bayar DP untuk rumah, mungkin duitnya bener di apa namanya di kita investin dulu seperti itu, nanti dari bunga-bunga itu kita bisa kumpulin buat jadi DP rumah juga ya. Jadi nggak langsung duitnya DP-nya langsung. jadi lebih besar. Iya. Dan jangan Oke. lupa ya, DP yang lebih besar itu akan meringankan cicilan rumahnya. Ini yang orang suka lupa. Ngumpulin DP itu sebesar mungkin kita mampu. Hitungannya kan kalau di bank antara 20-30% ya. Tapi kalau ternyata bisa lebih banyak, bisa 50%, akan lebih ringan loh buat kita. Iya. Nah, ada lagi nih Kak Wina. Mbak Wina, apakah investasi dulu atau melunasi hutang dulu nih? Atau dapat dijalankan bersamaan? Oh ya, ini interesting Oke. nih karena dua ini kadang tidak terpisahkan di dunia finance ya. Betul. Utangnya utang apa dulu? Kalau ini utangnya adalah cicilan rumah, cicilan mobil, dan masih di batasan maksimal 30% dari penghasilan, nggak apa-apa, investasi sama utang bisa jalan bareng-bareng. Tapi ada orang-orang yang aku kasih julukan, kamu bukan investor, kamu pasien rawat jalan. Yang seperti ini adalah orang yang utangnya berlipat-lipat dan banyak banget, bentuknya utang konsumtif. Seperti utang kartu kredit, utang KTA, utang pinjaman online, utang koperasi, yang nggak jelas buat apa. Nah, kalau ada orang dalam posisi seperti itu, terapi dulu aja. Nggak usah pikirin investasi. Kenapa? Karena hasil investasi, returnnya tuh kan nggak pasti. Ya nggak sih? Kita mau investasi di saham, mau investasi di reksadana, nggak ada return pasti. Nggak tahu returnnya bakalan berapa. Aku bisa kasih indikator berdasarkan nilai historical, angkanya berapa. Tapi itu nggak pasti loh. Sementara bunga si utang-utang yang konsumtif tadi, Itu besarnya pasti. luar biasa dan pasti. Contoh ya, utang Iya. kartu kredit itu 25% misalnya per tahun. Sementara investasi di reksadana saham kira-kira 12%. Kemakan gitu loh si returnnya sama bunganya. Nggak masuk. Jadi kalau ini adalah utang mobil sama utang rumah, aku merem deh selama cicilannya masih mampu, investasi sekalian, jangan berbarengan. Tapi kalau masih ada utang kartu kredit, lupakan investasi. Beresin dulu utangnya. Ada utang pinjol, please ya, hari gini, jangan ngutang sama pinjaman online. Terlalu banyak masalah yang terjadi gara-gara pinjaman online ini. Menurut aku mendingan dagang daripada ngutang kalau memang kamu lagi susah. Nggak mampu produksi sendiri, dagangin dagangan orang. Lagi puasa nih pasti banyak yang cari tajil bukaan kan. Iya. Titip-titip kamu yang kerjain daripada ngutang pinjol. Kenapa? Karena itu bunganya ngeri banget. Aku pernah ketemu satu kasus yang nangis-nangis karena udah di SMS nih. Oh, Kalau jam oke. 1 siang ini utangnya enggak dibayarin, utangnya cuma 2 juta. Tapi kalau nggak dibayarin jam 1 siang, utang itu akan naik jadi 4 juta. 100% loh naiknya hari itu. Ini ilegal, ini nggak ada aturan di OJK boleh kayak begini. Tapi kan pinjol digital itu kayak rentenir yang tiba-tiba ada di platform digital. Jadi susah sekali untuk dikendalikan. Maka kalau kamu punya utang yang seperti itu, beresin satu-satu, udah sehat keuangannya, baru investasi. Mungkin ini juga yang harus diingat sama teman-teman di sini ya, Rere, bahwa punya keuangan yang sehat dan kuat itu penting. Tapi konten yang cepat viral itu adalah yang cuan-cuan-cuan gitu. Nah, nggak lupa, cuan-cuan-cuan itu ternyata keuangannya sehat dan kuat dulu, baru dia bisa pamer-pamer yang dia punya uang banyak hasil investasi. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu punya keuangan yang sehat dan kuat dulu. Iya. Salah Jadi satu caranya adalah bebas utang konsumtif. kalau misalnya hutangnya masih produktif seperti rumah atau misalnya ruko untuk berbisnis itu masih tolerable istilahnya Nggak ya Kak Wina. masalah kalau kayak gitu, nggak masalah ya. Iya. Nih, oke, thank you Kak Wina. Kita bacain lagi ya pertanyaan lumayan banyak nih.
yang tanya terkait dengan finansial. Sebentar. Ini boleh nih Kak Wina nih, karena lagi sebentar. Nah, ini Kak Yang Wina. mana, Rey? Belum keluar. Nah, Nah, ini dia. ini menarik nih. Ternyata ada yang nanya, untuk perempuan muda yang masih bersekolah, ada kiat-kiatnya atau saran agar lebih melek keuangan. Wah, ini menarik nih. Jarang-jarang ada perempuan atau invest yang baru mau mulai, itu masih di sekolah, atau bisa dibilang mungkin masih SMA, atau bahkan kuliah Atau ya. SMA atau kuliah kali ya? Oke. Iya. Gini, aku pernah ngobrol sama teman aku yang punya sekolah ya. Sebagai ibu yang punya anak remaja dan dewasa muda, anak aku yang paling besar umur 19 dan dia udah kuliah. Anak kayak gini, tidak aku sarankan investasi serius kayak orang dewasa. Oke. Anak seperti ini, pada saat bertemu produk investasi, tugas dia adalah eksplorasi atau coba-coba gitu. Jadi bukan dia nggak boleh investasi, tapi tolong bedain. Orang kayak aku, kalau investasi ada tujuan finansial yang jelas. Mau pendidikan, mau pensiun, mau beli rumah, mau lain-lain. Tapi buat yang umurnya baru 17 tahun, 19 tahun, di bawah 21 tahun, mereka tugasnya adalah belajar, bereksperimen, bereksplorasi. Jadi pada saat udah punya KTP udah bisa daftar ya di Sukorinvest udah bisa kan umur 17. Iya, udah bisa. Nah, yang seperti ini, si investor remaja ini, tolong hati-hati. Iya sih, gagal waktu muda itu mudah untuk membalikannya. Tapi kan mentalnya juga nggak sama ya. Jadi biasanya yang seperti ini, aku mengajaknya nyobain dulu sok. Niatnya jadi bukan buat investasi serius ada tujuan. Karena susah kan, ngomong sama umur 17 tahun, kamu punya tujuan finansial apa? Nggak matching gitu loh, tujuan finansial apa? Orang hidupnya baru mulai gitu. Maka yang seperti ini, anggaplah ini lagi nyobain. Kayak lagi eksperimen kimia gitu di sekolah. Kayak lagi eksperimen biologi gitu di sekolah. Tapi eksperimen finansial. Ini kayaknya perlu diperkenalkan ya. Bereksperimen finansial itu artinya kamu nyobain pakai uang jajan kamu yang jumlahnya sekecil mungkin, yang mungkin cuma senilai jajan kamu seminggu gitu, yang kamu cobain dan kamu menyaksikan gitu. Waktu kamu klik di aplikasinya dia bertumbuh atau malah berkurang biar nggak stres juga. Karena kalau udah niat buat investasi takutnya jadi stres. Juga untuk menghindari perilaku judi. Karena aku Oke. khawatir kalau yang masih remaja nyobain terus dia malah jadi masuk ke dalam perilaku judi yang hit and run gitu kan, kita nggak mau yang kayak gitu kan. Kita mau investor itu menjadi investor yang long term komitmennya untuk berinvestasi. Gitu kira-kira kalau dari aku. Dan soal produk ya paling mudah sih reksadana menurut aku karena aturannya jelas, informasi publiknya lengkap. Sekarang nggak perlu ngirim fax kalau mau investasi reksadana. Ini investor lama soalnya. Traumatik loh aku harus mengirim fax zaman dulu itu. Kalau Tapi sekarang online sekarang ya. sekarang online semua jadi sangat mudah. Maka buat yang masih pada sekolah, yang umurnya antara 17 sampai 19, perlakukan ini seperti kamu di sekolah ada eksperimen kimia. Nah, sekarang kamu di luar sekolah ada eksperimen finansial. Nyobain Iya. eksperimen. Jadi kan sekarang istilahnya semuanya gadget nih. Jadi di gadget pun you can invest gitu kan. Anytime, anywhere, tinggal one click away istilahnya kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Wina nih. Saya IRT 30 tahun. Untuk tujuan investasi pensiun masih 20 tahun lagi. Berarti mau pensiun 50 tahun nih. Biasa rata-rata kalau misalnya zaman dulu ibu kita pensiun misalnya di 60, 65, ayah kita sekarang udah percepatan 50 tahun udah mau pensiun. Jadi aman nggak nih Kak Wina untuk ikut di reksadana saham? Oke, pertama kata amannya dulu kita highlight. Kalau ditanya aman, aku akan jawab tidak ada satu produk pun di dunia ini yang aman. Tabungan aman? Enggak. Tabungan itu enggak aman karena dia kalah sama inflasi. Emas aman, kalau emasnya kita simpen di gondol maling, enggak aman. Reksadana saham aman? Enggak, karena ada resiko pasar. Waktu pasar saham turun, reksadana saham itu akan ikut anjlok. Pernah minus 50%, pernah minus 30%. Tapi kalau konteksnya adalah
ibu rumah tangga umur 30 tahun sedang memikirkan pensiun untuk 20 tahun lagi, maka salah satu produk yang paling cocok adalah reksadana saham. Jadi aku nggak bilang aman ya, tapi aku bilang cocok. Kenapa cocok? Karena setorannya bisa kecil-kecil, setorannya nggak harus besar-besar. Aku kasih ilustrasi sedikit gini. Aku nggak hafal ilustrasi dana pensiun, tapi aku hafal ilustrasi dana pendidikan. Contohnya tuh gini. Untuk mencapai dana pendidikan S1 sekitar 370 juta dalam 17 tahun, bayangin ya, 17 anak misalnya anaknya umur setahun, 17 tahun yang akan datang itu dana pendidikannya butuh 370 juta. Nah, pakai rumus finansial kalau dihitung, untuk mencapai 370 juta itu pilihannya ada dua. Menabung, returnnya dianggap nol, terus tanpa putus setiap bulan selama 17 tahun sebesar 1,8 juta. Itu S1 doang loh, untuk satu anak. Gajinya harus berapa kalau harus nabung 1,8 buat S1 doang? Padahal anaknya kan harus TK dulu ya. Nggak langsung tiba-tiba S1. Pilihan pertama adalah nabung 1,8 juta. Pilihan kedua adalah investasi. Contohnya di reksadana saham. Anggaplah returnnya 11-12%. Tapi nggak pasti dan nggak dijamin. Ternyata ketika returnnya itu hitungannya berubah jadi 11% atau 12% dibandingkan tadi tabungan 0%, setorannya tuh nggak 1,8, setorannya tuh cukup 600.000 aja. Nah, jadi kenapa reksadana saham ini banyak sekali digunakan untuk tujuan jangka panjang gitu. Karena secara hitungan matematika dengan return yang besar dan risiko yang besar, setorannya tuh jadi kecil-kecil. Jadi buat Mbak Desi di umur 30-an, setorannya tuh mungkin nggak nyampe sejuta gitu untuk bisa, tapi harus rutin terus-menerus. Lagi minus juga setor aja terus, lagi naik setor aja terus. Nggak peduli mau ada badai apa, kita setor aja terus. Bursa Efek Indonesia lagi ngapain, kita setor aja terus. Angkanya dibikin konsisten, walaupun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Contoh ilustrasinya kira-kira seperti itu. Jadi mau nabung aja boleh, nggak mau reksadana saham misalnya, mau nabung aja boleh. Tapi ternyata kalau nabung, setorannya harus 3 kali lipat lebih besar. Oke, jadi sebenarnya dollar cost averaging juga perlu ya. Jadi di tengah badai Betul, betul. apapun, mau naik, mau turun, semua harus konsisten. Misalnya setiap bulan tabung berapa ya. Itu seperti konsep dollar cost averaging.